Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sosok Shihao menghilang, bergerak seperti angin kencang. Dengan alu demonval di tangan, dia menyerang keluar. Cila! Pancaran petir meluas keluar, mendarat di tubuh wanita tua itu dan meretas di separuh sisa tubuhnya, meledakannya sampai hangus hitam dan tulang-tulang yang putih bersih tapi retak terungkap. Matanya suram dan dingin. Dia memarahi dengan keras sambil mengaduk api ilahi untuk membalas. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Shihao berkata dengan tenang. Dia memegang alu yang berharga di tangan sambil memandang rendah dirinya. Bajingan kecil, teruslah bermimpi. Wanita tua itu tidak menurut dan menjawab dengan kejam. Apakah begitu? Kalau begitu, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Shihao cukup langsung, tidak banyak bicara. Alu demonval bahan tulang putih berkilau terbang keluar, dan kemudian dengan suara hong, itu hancur ke bawah. Wanita tua itu mengeluarkan raungan marah, dan semua rambutnya berdiri, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Tubuhnya diledakkan oleh artefak magis dewa sejati, dan nyala api ilahinya padam. Sementara itu, Shihao berbalik, dan kemudian seperti hantu, dia bergegas menuju 6 ahli tertinggi. Telapak tangannya seperti pisau saat mengiris ke arah mereka. Berhenti! Aku akan bicara. Kami dari klan Qin, yang beroperasi dalam kegelapan. Kami menangani beberapa masalah rumit yang tidak dapat diungkapkan. Kami melindungi dan mematuhi perintah Qin Kunlun. Kami ditugaskan untuk membunuh kakekmu dan menghindarinya bertemu dengan Qin Hao, mencegahnya memengaruhi penggunaan 2 tulang makhluk tertinggi. Bahkan sebelum Shihao menanyakan apapun kepada mereka, orang-orang ini mulai berebut satu sama lain untuk angkat bicara. Itu karena Shihao terlalu tegas, segera membunuh wanita tua tingkat dewa, membuat mereka ketakutan. Shihao menggelengkan kepalanya. Informasi ini tidak berguna. Dia bisa menebak hal-hal ini bahkan jika mereka tidak mengatakannya. Dia segera melepaskan niat membunuh, membuat para ahli tertinggi ini gemetar ketakutan. Mereka buru-buru menambahkan informasi. Selain kami, ada kelompok lain yang mencari kakekmu. Mereka dipimpin oleh malaikat terang. Shihao agak bingung. Apa itu malaikat cahaya? Dia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Mereka datang dari negara surgawi, seorang ahli tertinggi menjelaskan dari samping. Murid negara surgawi bergerak dalam kegelapan, bertindak di bawah perintah untuk membunuh target mereka. Sementara itu, karena pembunuh yang telah menyalakan api ilahi mereka memiliki cahaya yang bersinar terang di sekitar tubuh mereka, mereka disebut malaikat cahaya. Ketika Shihao mendengar ini, matanya memanas. Klan Qin benar-benar tahu bagaimana bersekongkol melawan orang lain. Demi membunuh kakeknya, mereka bahkan melepaskan pembunuh negara surgawi. Dia tidak melupakan pengorbanan darah negara surgawi di alam bawah. Dia sangat membenci dan membenci warisan ini. Sementara itu, di zaman kuno, kakek hantu juga meninggal karena seorang dewi dari sekte ini. Mengungkap rahasia seperti ini, sama saja dengan kalian semua yang mengkhianati klan Qin. Kekuatan penguasa surgawi tidak ada habisnya, dan itu pasti akan membunuh kalian semua. Kalian semua tidak memiliki sedikit integritas, mengungkapkan rahasia klan seperti ini. Tak satu pun dari Anda akan dapat terus hidup. Kalian semua akan ditangani oleh hukum klan. Tidak semua orang menyerah. 2 individu mencaci maki keluar dengan mata merah, mengancam dan memperingatkan orang-orang lain. Suara mereka sangat keras. Shihao melambaikan tangannya. Serangkaian energi pedang menebas, dan 2 kepala yang diwarnai dengan darah terbang.
mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Dia tidak merasakan belas kasihan terhadap musuh. Orang-orang yang tersisa merasa ngeri. Mereka semua diam karena takut. Shi Hao terus menginterogasi mereka. Selain itu, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Amen, serta keberadaan orang tuanya saat ini. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu banyak, karena mereka hanya kekuatan tersembunyi gunung abadi. Mereka tidak berkultivasi di tanah suci Qin Clan dan malah ditempatkan di tempat rahasia lain. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Shi Hao bertanya pada sesepuh berjubah ungu. Saat ini, hanya ada satu kepala yang tersisa, tapi dia masih belum mati. Yang kalah selalu yang salah. Kali ini, saya telah jatuh, tetapi Anda harus melupakan mencari tahu rahasia dari tubuh saya. Itu hanya angan-angan, dia juga cukup pantang menyerah, tidak berkompromi sama sekali. Sebuah weng terdengar. Tiba-tiba, kepala sesepuh ini meledak dengan cahaya, menghasilkan simbol tanpa akhir. Seolah-olah api surgawi berkobar. Shi Hao membawa kakeknya sendiri dengan cepat untuk mundur, berangkat dari wilayah ini. Sebuah suara yang luar biasa meletus. Kepala itu hancur sendiri. Sinar cahaya melesat tinggi ke langit, menciptakan badai energi, meratakan radius 1000 syang. Semua batu gunung diledakkan menjadi bubuk. Adapun para ahli tertinggi itu, mereka semua menangis sedih, pecah dalam api yang mengamuk dan berubah menjadi abu. Kakek, ada apa? Shi Hao menggendong lelaki tua itu saat mereka meninggalkan tempat ini. Ketika dia ingin memurnikan obat yang berharga untuknya, dia memperhatikan bahwa vitalitas lelaki tua itu dengan cepat menurun, hampir tidak dapat bertahan lagi. Ini terlalu mendadak. Mereka masih tertawa terbahak-bahak sekarang, jadi mengapa dia segera kehilangan vitalitasnya? Ini membuat Shi Hao ketakutan, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia berteriak keras, "Kakek, kamu harus bertahan." Dia dengan cepat mengeluarkan sebatang obat suci bulan kuncup merah ungu. Tingginya 1 kaki, seluruh tanaman berkilau dengan cahaya ungu. Kabut spiritual meringkuk di sekitarnya. Setiap daun bersinar, tampak seperti bulan ungu. "Kakek, aku akan membantumu memperbaikinya. Jangan menyerah." Shi Hao sangat cemas sehingga air mata bahkan mengalir keluar. Mereka baru saja bersatu kembali, jadi bagaimana tragedi semacam ini bisa terjadi sekarang? Nyala api kehidupan lelaki tua itu menjadi lemah, dan auranya menurun. Ini jelas merupakan tanda lampu yang kehabisan minyak, akan meninggalkan dunia ini. Ini tidak diragukan lagi seperti sambaran guntur dari langit yang cerah. Hal yang paling ingin dia lakukan setelah memasuki alam yang lebih tinggi adalah menemukan kakeknya. Mereka baru saja dipertemukan kembali, keduanya penuh sukacita dan emosi, tapi apakah semuanya akan berakhir dengan duka? "Nak, jangan menangis, kakek baik-baik saja." Kakek 15 sangat lemah, dan kulitnya abu-abu kusam. Dia meraih tangan Shi Hao dan mencoba mengungkapkan senyuman, "Siapa aku? Aku adalah dewa iblis hebat, jadi bagaimana aku bisa mati?" "Kakek, tidak ada yang bisa terjadi padamu." Shi Hao menjadi sangat cemas. Dia ingin memurnikan obat suci untuk kakeknya, membantunya menyerap esensi obat. Itu karena saat ini, kakek 15 menjadi lebih lemah. Luka di punggungnya terbelah, memanjang dari kepalanya sampai ke punggungnya. Itu sangat menakutkan, dan energi pembunuh merembes keluar. Luka ini dipotong dengan pisau tajam. Itu berasal dari malaikat cahaya negara surgawi. Sebelumnya, kakek 15 terluka, tetapi lukanya tidak bertambah parah. Sekarang, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Bagaimanapun juga, para pembunuh negara surgawi memang tangguh. Aku takut tubuh ini tidak bisa bertahan,
Kakek 15 menghela nafas dan berkata, "Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati." Seluruh tubuh Shi Hao bersinar. Dia duduk di sini, mengelilingi kakek 15 dan obat suci dalam simbol. Dia akan mentransfer efek obat ke dalam tubuh sesepuh. Hanya saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri, karena kakek 15 telah diretas oleh seseorang, hampir berubah menjadi dua bagian. Saat ini, energi esensinya sudah hampir habis. Namun, kakek 15 tidak terlihat seperti akan mati sama sekali. Seolah-olah dia adalah dewa iblis yang hebat, dia tertawa keras dan berkata, "Nak, jangan terlalu khawatir. Dengarkan aku. Kakek baik-baik saja, dan paling banyak, tubuh spiritual lain akan mati. Meskipun itu akan membahayakan sumber dasar saya, itu masih bisa dipulihkan." Ah! Shi Hao mengedipkan matanya. Dia tiba-tiba merasa seperti kakeknya benar-benar seperti dirinya sendiri, memiliki sedikit kebiadaban, memberinya alarm palsu. "Siapa kakek? Aku adalah dewa iblis hebat. Mungkinkah saya harus menunggu cucu saya menyelamatkan saya? Saya sudah mengatakan bahwa para idiot itu tidak bisa berurusan dengan saya." Dewa Iblis Agung tertawa keras. Ini adalah salah satu tubuh spiritual kakek 15 dan bukan tubuh aslinya. Shi Hao tiba-tiba mengerti. Tidak heran orang-orang Qin Clan juga meragukan apakah ini adalah tubuh aslinya. Pembunuh negara surgawi tidak biasa, metode mereka aneh. Tubuh spiritual kakek 15 ini menerima luka mematikan dari pedang darah salah satu malaikat cahaya negara surgawi. Negara surgawi, aku akan mengunjungi mereka cepat atau lambat. Shi Hao mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, "Kakek, di mana tubuhmu yang sebenarnya? Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, kan? Mungkin akan meninggalkan pulau ini," kata kakek 15. Dia menatap ke suatu arah dan dengan ringan berkata, "Namun saya agak menyesal. Betapa hebatnya jika tubuh saya yang sebenarnya masih ada di sini." "Kakek, aku akan menyusul dan melihatnya segera," kata Shi Hao. Reuni kakek dan cucunya adalah reuni dengan terlalu banyak emosi dan kegembiraan. Air mata terbang kemana-mana. Mereka berdua memiliki hal-hal yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Keduanya berbicara tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun, menangis tanpa henti melalui proses ini. "Kakek, apakah kamu menerobos baru-baru ini? Bahkan seorang ahli yang menyalakan api ilahi tidak bisa menangkapmu. Orang-orang Qin Clan mengirim saya ke tambang kuno dengan kekuatan kutukan terbesar, ingin membuat saya lelah sampai mati. Hah, hidupku ini benar-benar hebat, menggali kristal aneh." Kakek 15 menggali kristal menyilaukan yang bersinar dengan cahaya warna-warni merah dari tambang kuno. Ada darah sejati terlarang yang disegel di dalam, serta aroma obat yang kaya. Dia menelannya dan kemudian meletus dengan kekuatan, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Itu mungkin darah yang ditinggalkan oleh penguasa iblis. Karakteristik obatnya terlalu besar. Saya hanya memperbaiki sebagian kecil dan sudah hampir tidak bisa menahannya. Kakek 15 menghela nafas dengan takjub. Dia juga memahami jenis simbol dari dalamnya. Kakek 15 sudah hampir menyalakan api surgawinya. Dia baru saja melewatkan langkah terakhir. Hanya, baru-baru ini, dia selalu dikejar, jadi dia tidak memiliki kemewahan untuk memahami dan menerobos. "Kakek!" Shi Hao berteriak. Waktu kakek 15 hampir habis. Dia menjadi semakin redup, hampir pecah. Shi Hao penuh dengan keengganan. Meskipun dia tahu bahwa ini hanya tubuh spiritual, dia masih merasa sangat sedih. Sayang sekali, tubuh ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kalau tidak kita kakek dan cucu akan bisa terus bersama,
kakek 15 juga cukup menyesal. Dia menggosok kepala Shi Hao, dan kemudian dengan suara peng, tubuhnya berserakan, berubah menjadi hujan cahaya yang indah, sehingga menghilang. Shi Hao kecewa dan frustrasi. Tinjunya mengepal segera setelah itu. Kakeknya ada di depan. Dia harus bergegas dan mengejar. Kabut besar menyegel langit di dalam Fiend Island, membuatnya sangat gelap, dan pada saat yang sama penuh dengan bahaya. Ada semua jenis makhluk aneh dan tidak ada kekurangan binatang tingkat dewa. Shi Hao mengejar ke arah yang dikatakan tubuh spiritual kakek 15 kepadanya. Dia berubah menjadi seberkas kilat dan bergerak cepat. Selain itu, dia meminta Kaisar Kupu-Kupu untuk memanggil berbagai ras serangga lagi untuk membantunya mencari. 2 hari kemudian, dia tiba di wilayah luar Pulau Fiend. Dia menerima sepotong informasi. Ada gerombolan serangga yang dikenal sebagai Black Crystal Bugs yang secara khusus melahap semua jenis batu spiritual di bawah tanah. Setiap orang sepanjang sumpit. Mereka secepat kilat, bergerak seperti angin. Beberapa bag kristal hitam telah bertemu kakek 15 sebelumnya. Mereka melihatnya meninggalkan Pulau Fiend. Dia pergi, Shi Hao mengerutkan kening. Tubuh asli kakeknya tidak tahu bahwa dia ada di belakangnya. Sekarang setelah tubuh spiritual menghilang, tidak ada cara untuk mengirim pesan kembali. Ini agak merepotkan. Begitu seseorang meninggalkan Pulau Fiend, Shi Hao tidak bisa sembarangan memanggil gerombolan serangga, atau pasti akan menarik perhatian beberapa sekte besar. Jika itu terjadi, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Jenis kemampuan ini akan membuat banyak warisan merasakan ketakutan menahan yang luar biasa. Kupu-kupu kaisar muda ini akan segera menjadi sasaran kecemburuan. Apakah ada petunjuk lain? Shi Hao ingin mencari tahu lebih banyak sehingga dia bisa memprediksi tujuan kakeknya. Ada begitu banyak bag kristal hitam, melubangi seluruh gunung yang sangat besar. Ini adalah sarang mereka. Ada beberapa ratus ribu bag ini. Selain itu, masih ada beberapa bag kristal hitam di luar. Ketika mereka semua kembali, sekelompok kecil bag ini membawa kembali informasi yang sangat berharga. Namun, informasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Ada sekelompok bag kristal hitam yang mendengar beberapa orang berbicara. Saya harus meminta Anda untuk menjelaskan kepada saya secara rinci. Ekspresi Shi Hao menjadi serius. Seorang pemimpin dari ras Black Crystal Bug terbang. Itu adalah panjang sumpit dan bersinar dengan cahaya gelap. Itu tampak seperti diukir dari batu giok hitam. Tubuhnya keras, dapat dengan mudah merobek logam. Itu memancarkan fluktuasi spiritual, berkomunikasi melalui indera ilahi, mentransmisikan adegan menakjubkan Shi Hao satu demi satu seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Ada seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian abu-abu. Dia terlihat biasa saja, tetapi ketika pupilnya membuka dan menutup, akan ada pancaran cahaya yang bersinar, menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli yang menyalakan api surgawinya. Malaikat cahaya? Shi Hao terkejut. Dia segera menyimpulkan bahwa ini harus menjadi pembunuh negara surgawi. Di sisinya ada 2 individu muda, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka tampak berusia sekitar 20 tahun atau lebih. Bakat alami mereka tidak biasa. Mereka sangat kuat. Malaikat cahaya saat ini sedang memberikan kepada mereka pengalaman pembunuhannya, menjelaskan berbagai faktor, bagaimana mengejar orang lain, dan menunjuk ke arah beberapa jejak di tanah. Dia bahkan memasukkan medan dan makhluk di sekitarnya. Dia meninggalkan pulau. Ini adalah kabar baik, tetapi juga sedikit merepotkan. Apakah Anda tahu apa langkah selanjutnya dalam pengejaran ini? Malaikat cahaya bertanya. Berdasarkan apa yang kami ketahui saat ini, orang ini merasa sedih. Dia sangat peduli dengan cucu yang meninggal di alam bawah.
Jika kami menemukan beberapa pemuda, yatim piatu, atau individu lain, kami dapat menggunakannya untuk keuntungan kami. Karena dia sentimental, ini pasti akan membawa beberapa kenangan masa lalu. Beberapa lingkungan khusus di sekitarnya akan dengan mudah mengekspos tubuh aslinya. Jenius muda pria dan wanita mengungkapkan sudut pandang mereka masing-masing. Malaikat cahaya tampak agak puas. Dia kemudian menambahkan diskusi mereka. Kalian berdua mengaitkan atribut manusia dengan teknik pembunuhan yang tidak buruk. Namun, itu masih belum cukup. Jenis pembunuhan ini agak pasif. Jika Anda bisa mengambil langkah lebih jauh dan membuat jebakan pembunuhan, maka Anda berdua akan benar-benar dewasa, kata malaikat cahaya. Dua jenius negara surgawi dengan rendah hati meminta bimbingan. Dia tidak merasa sedih, tetapi justru ingin bertemu cucunya. Kami akan membentuk lingkungan untuk menariknya masuk, dan kemudian membuatnya berjalan sendiri di dalam perangkap. Shihao melihat adegan ini melalui ingatan Black Crystal Bud. Dia segera mengerutkan kening, merasakan gelombang kekhawatiran. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan hati-hati terus mengamati. Jenius bersaing untuk supremasi, ratusan sungai bertemu di laut. Sebuah pertemuan terhormat yang besar akan segera dimulai. Pertarungan hebat pemilihan jenius akan menjadi seperti api yang tak terbendung. 3.000 makhluk muda tertinggi provinsi semuanya akan berdiri di atas panggung dan melakukan pertarungan hebat yang tak tertandingi. Di Provinsi 5 Elemen, Dewa Surgawi Abadi akan memperhatikan acara ini karena klan Qin Hao memiliki 2 tulang abadi. Dia ingin Qin Hao bangkit dalam perebutan kekuasaan 3.000 provinsi ini dan mendapatkan kesempatan alam besar terakhir. Itulah sebabnya Gunung Abadi mengundang para jenius masing-masing sekte untuk datang dan belajar satu sama lain, menggunakan ini untuk mempertajam Qin Hao. Tidak ada kekurangan, bakat luar biasa di antara mereka, dan ini akan menjadi pertunjukan kecil dari acara pamungkas ini. Melakukan ini juga merupakan jenis pelatihan dan dorongan untuk Qin Hao. Itu untuk membantunya memahami betapa luar biasanya kejeniusan surgawi alam yang lebih tinggi sebelum pertempuran besar yang menentukan. Bakat luar biasa biasanya memiliki warisan abadi di belakang mereka. Biasanya, mereka tidak akan menerima undangan jenis ini dan akan dilindungi oleh kekuatan terbesar provinsi mereka. Namun, ranah rahasia Provinsi 5 Elemen akan segera terbuka. Gunung Abadi dengan demikian memberitahu sekte lain bahwa kompetisi besar seleksi jenius kecil terbaru ini akan diadakan di alam misterius itu. Apa artinya ini? Itu berarti ada keberuntungan alami yang luar biasa. Ranah rahasia itu cukup istimewa. Legenda mengatakan bahwa makhluk tertinggi kuno yang ditinggalkan 1000 kata kecil setelah kelahirannya kembali gagal. Ada banyak peluang alami yang tersembunyi di dalamnya, termasuk obat-obatan suci, darah berharga makhluk tertinggi, warisan, dan lainnya. Hanya saja, ranah rahasia ini terlalu unik, hanya bisa dibuka setiap 1000 tahun sekali. Selain itu, waktunya juga cukup terbatas. Itu juga mencegah tokoh tingkat master sekte menjelajahi bagian dalam. Setiap kali dibuka, sekte 5 elemen provinsi semua akan berduyun-duyun, mengirim murid-murid mereka untuk masuk. Itu karena alam rahasia ini milik seluruh provinsi 5 elemen. Kali ini, Gunung Abadi membayar cukup mahal, dan baru kemudian mereka meyakinkan sekte lain di provinsi ini untuk memungkinkan pemilihan jenius pertempuran hebat di alam misterius ini. Itulah mengapa pada saat itu, sekte-sekte itu pasti akan berkumpul. Tidak peduli apa, Qin Hao masih cucunya. Kami dapat merilis desas-desus dan meningkatkan minat, menyatakan bahwa ini adalah pertempuran Qin Hao. Bagaimana kecemerlangannya akan mengalir ke surga setelah pertempuran antara bakat luar biasa provinsi lain di alam rahasia dan bangkit dalam satu pertempuran. Saya percaya dia akan pergi ke sana. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye-bye.